Bayangkan kamu membeli sistem pertahanan udara tercanggih seharga 15 triliun rupiah. Sistem ini dirancang dengan teknologi radar paling mutakhir dan rudal pencegat hipersonik. Lalu musuhmu menyerang menggunakan mainan plastik rakitan yang dibeli di toko online seharga 15 juta rupiah. Sebuah quadcopter sederhana yang dimodifikasi dengan baterai tambahan dan peledak mematikan. Dan bagian terburuknya dari skenario ini, mainan plastik yang sangat murah itu berhasil menang dan menghancurkan sistem pertahanan raksasa tersebut. Mengapa senjata paling mematikan di perang modern saat ini bisa dibeli dengan mudah di toko online biasa? Selamat datang di era baru peperangan asimetris, di mana matematika militer tradisional telah dihancurkan selamanya oleh teknologi drone. Miliaran dolar uang pajak dari rakyat dibakar begitu saja hanya untuk melawan sekawanan mainan plastik yang terbang di udara. Inilah yang sering disebut oleh para analis sebagai kebodohan perang modern di saluran kenapa. Itu ya kali ini, kita akan membedah secara ilmiah bagaimana drone murah mengubah total doktrin militer dunia dan membuat senjata tradisional menjadi sangat usang dan tidak relevan. Kita akan mengeksplorasi konsep rasio pertukaran biaya, kerentanan ekonomi global melalui titik sempit seperti Selat Hormuz, dan mengapa Indonesia sangat rentan terhadap krisis ini. Kita juga akan melihat bagaimana strategi pertahanan masa depan tidak lagi bergantung pada jumlah tentara, melainkan pada supremasi algoritma, kecerdasan buatan, dan peperangan spektrum elektromagnetik yang tak kasat mata. Apakah era tank baja, jet tempur mahal, dan kapal induk raksasa sudah benar-benar berakhir? Mari kita mulai perjalanan analitis ini dengan melihat kembali sejarah singkat bagaimana mesin perang raksasa pernah merajai medan tempur sebelum akhirnya ditaklukkan oleh inovasi seukuran telapak tangan. Pastikan kamu menonton sampai akhir untuk memahami posisi strategis pertahanan negara kita ke depannya. Bab pertama, kematian tank baja. Selama lebih dari 1 abad, tank baja raksasa dianggap sebagai raja mutlak di medan pertempuran darat. Kendaraan lapis baja ini dirancang untuk menembus garis pertahanan musuh dengan daya tembak yang sangat brutal dan perlindungan armor yang tebal. Negara-negara berlomba menciptakan tank terberat dan terkuat dengan biaya riset mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Namun, superioritas tank baja kini menghadapi ancaman eksistensial yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ancaman ini tidak datang dari tank yang lebih besar atau jet tempur supersonik, melainkan dari langit dalam bentuk yang sangat kecil. Drone FPV atau First Person View, yang pada awalnya diciptakan untuk hobi balapan dan rekreasi fotografi, kini telah bermutasi menjadi pembunuh lapis baja yang mematikan. Mekanismenya sangat sederhana namun sangat brilian secara taktis. Sebuah drone FPV murah dimodifikasi dengan mengikatkan granat berpeluncur roket atau RPG pada bagian bawah badannya. Dengan kamera beresolusi tinggi yang mentransmisikan video langsung ke kacamata operatornya, drone ini menjadi peluru kendali presisi tinggi yang dapat dikendalikan secara manual untuk mencari titik terlemah dari sebuah tank. Titik terlemah dari setiap kendaraan lapis baja selalu berada di bagian atas turret atau kubah meriam, di mana ketebalan bajanya paling tipis. Drone FPV dirancang untuk terbang tinggi dan kemudian menukik tajam secara vertikal, menghantam bagian atas tank dengan kecepatan tinggi. Serangan dari atas ini, atau top attack, membuat seluruh lapisan armor tebal di bagian depan tank menjadi sama sekali tidak berguna. Akibatnya, monster baja senilai puluhan miliar rupiah ini dapat diubah menjadi peti mati besi yang menyala hanya dalam hitungan detik oleh sebuah alat yang harganya lebih murah dari sebuah ponsel pintar. Fenomena ini secara radikal mengubah doktrin perang darat, memaksa para jenderal untuk memikirkan kembali apakah investasi besar-besaran pada kendaraan lapis baja berat masih masuk akal di era modern ini. Kecepatan dan kelincahan drone FPV membuatnya sangat sulit untuk dilacak dan dihancurkan oleh sistem pertahanan tradisional yang ada pada tank. Radar konvensional seringkali gagal mendeteksi objek sekecil itu yang terbang sangat rendah di antara pepohonan atau bangunan. Mereka menyelinap di bawah cakupan radar, memanfaatkan kontur geografis sebagai perisai alami sebelum melancarkan serangan kejutan yang fatal. Bahkan jika terdeteksi, menembak jatuh objek sekecil burung yang bergerak dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam adalah mimpi buruk balistik. Senapan mesin berat yang biasanya terpasang pada tank tidak dirancang untuk melacak target sekecil dan selincah itu. Ini adalah ketidakseimbangan fisik murni. Massa yang besar
dan lambat melawan massa yang sangat kecil, cepat, dan sangat akurat. Dampak psikologis dari ancaman ini sangat besar. Mengetahui bahwa bahaya bisa datang kapan saja dari atas tanpa peringatan suara yang jelas, menciptakan tekanan mental yang luar biasa bagi kru kendaraan lapis baja. Suara dengungan baling-baling frekuensi tinggi kini menjadi suara yang paling ditakuti di medan pertempuran modern, menandakan bahwa sebuah serangan presisi tinggi sedang mendekat dengan cepat. Beberapa militer mencoba beradaptasi dengan memasang sangkar besi atau jaring baja di atas tank mereka yang sering disebut sebagai chopchich. Tujuannya adalah untuk meledakkan hulu ledak drone sebelum menyentuh armor utama. Namun ini hanyalah solusi sementara yang menambah beban dan mengurangi mobilitas tank, sementara teknologi drone terus berevolusi untuk menembus rintangan fisik semacam itu dengan mudah. Kematian tank baja bukanlah akhir dari kendaraan lapis baja sepenuhnya, melainkan akhir dari sebuah paradigma di mana ketebalan baja menentukan peluang bertahan hidup. Di era peperangan modern, kemampuan untuk tidak terlihat, bergerak cepat, dan menetralisir ancaman udara berukuran mikro jauh lebih penting daripada memiliki armor setebal setengah meter. Ini adalah evolusi seleksi alam dalam sains militer. Bab kedua, matematika perang atau cost exchange ratio. Di balik setiap ledakan di medan tempur terdapat perhitungan ekonomi yang dingin. Mari kita lihat angka-angkanya. Sebuah rudal pencegat dari sistem pertahanan udara canggih seperti Patriot bernilai sekitar 2 hingga 4 juta dolar Amerika per unit. Rudal ini adalah keajaiban rekayasa dirgantara, dirancang untuk mencegat jet tempur atau rudal balistik. Di sisi lain, sebuah drone kamikaze jarak jauh yang diproduksi secara massal mungkin hanya memakan biaya sekitar 20.000 dolar. Dan untuk drone taktis jarak dekat, biayanya bisa ditekan hingga di bawah 1.000 dolar. Perbedaan harga yang sangat ekstrem ini menciptakan sebuah paradoks finansial yang mematikan bagi negara-negara dengan anggaran pertahanan yang besar dan sistem senjata yang sangat canggih. Ketika sebuah negara terpaksa menembakkan rudal seharga 2 juta dolar hanya untuk menjatuhkan drone seharga 1.000 dolar, itu adalah sebuah kekalahan ekonomi yang fatal meskipun secara taktis mereka berhasil menghancurkan targetnya. Rasio pertukaran biaya ini sangat tidak seimbang sehingga jika terus berlanjut, pihak yang bertahan akan segera kehabisan anggaran jauh sebelum pihak penyerang kehabisan drone. Inilah inti dari perang gesekan atau attrition war di era modern. Tujuannya bukan lagi sekadar menghancurkan fasilitas fisik musuh, melainkan membuat musuh mengalami kebangkrutan finansial dan logistik. Dengan meluncurkan gelombang demi gelombang drone murah, penyerang memaksa sistem pertahanan udara musuh untuk terus menguras persediaan rudal pencegat mereka yang harganya sangat mahal dan sulit diproduksi ulang. Proses produksi sebuah rudal pencegat canggih membutuhkan waktu berbulan-bulan, melibatkan rantai pasokan bahan khusus yang sangat kompleks, serta komponen semikonduktor tingkat militer. Sebaliknya, komponen untuk merakit drone mematikan dapat dipesan dalam jumlah besar dari pabrik-pabrik elektronik sipil biasa, dirakit di garasi kecil dalam waktu beberapa jam, dan segera dikirim ke garis depan pertempuran. Kondisi ini menciptakan keunggulan asimetris yang mutlak. Tidak ada negara di dunia ini, bahkan negara adidaya sekalipun, yang memiliki anggaran tak terbatas untuk terus-menerus menembakkan rudal jutaan dolar. Matematika perang ini adalah alasan utama mengapa militer tradisional saat ini sedang mengalami krisis eksistensial. Mereka memiliki senjata yang salah untuk melawan ancaman yang sama sekali baru ini. Strategi serangan kawanan atau swarm tactic semakin memperburuk situasi ini. Daripada mengirim satu drone besar yang mudah dideteksi, penyerang mengirimkan puluhan atau ratusan drone murah secara bersamaan. Radar pertahanan udara akan kelebihan beban informasi, mencoba melacak begitu banyak target kecil sekaligus. Sistem komputasi pertahanan bisa mengalami kewalahan atau kejenuhan dalam memproses data ancaman. Dalam serangan kawanan ini, penyerang tidak peduli jika 90% dari drone mereka berhasil ditembak jatuh. Jika mereka meluncurkan 100 drone dan pertahanan udara berhasil menghancurkan 99 diantaranya, satu drone yang berhasil lolos dan menghantam radar utama atau fasilitas energi sudah cukup untuk memberikan kemenangan strategis. Perhitungan ini sangat menguntungkan penyerang. Rasio pertukaran biaya ini membuktikan bahwa teknologi tinggi tidak selalu menang melawan teknologi rendah yang digunakan dengan cerdas. Ini adalah kemenangan kuantitas atas kualitas. Seperti kata pepatah militer lama, kuantitas memiliki kualitasnya tersendiri,
Ratusan mainan plastik dengan bahan peledak telah membuktikan bahwa sistem pertahanan bernilai triliunan rupiah memiliki celah logika yang sangat fatal. Runtuhnya ekonomi militer tradisional ini memaksa para insinyur pertahanan di seluruh dunia untuk mencari solusi baru. Mereka mulai beralih ke senjata energi terarah, seperti laser atau gelombang mikro berdaya tinggi yang memiliki biaya pertembakan hanya beberapa dolar. Namun teknologi ini masih dalam tahap awal dan memiliki keterbatasan jangkauan serta sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca di medan pertempuran. Bab ketiga, titik sempit global. Bagaimana ancaman asimetris ini dapat melumpuhkan ekonomi dunia? Mari kita analisis geografi strategis, khususnya Selat Hormuz. Selat sempit ini adalah salah satu jalur pelayaran paling kritis di planet ini. Sekitar 20 hingga 30% dari total pasokan minyak dunia melewati perairan sempit ini setiap harinya, menjadikannya urat nadi utama bagi ekonomi global. Secara geografis, bagian tersempit dari Selat Hormuz hanya memiliki lebar sekitar 39 km, dengan jalur pelayaran yang aman bagi kapal tanker raksasa hanya selebar beberapa kilometer saja. Kondisi geografis ini menjadikannya titik tersedak atau choke point yang sangat rentan. Kapal-kapal supertanker yang bergerak lambat di jalur sempit ini adalah target yang sangat mudah bagi serangan presisi. Di masa lalu, memblokade Selat Hormuz membutuhkan kekuatan angkatan laut yang besar, kapal selam atau ranjau laut yang kompleks. Namun saat ini, kelompok militan kecil dengan akses ke teknologi drone murah dapat menciptakan ancaman yang sama besarnya. Sekawanan drone kamikaze jarak jauh yang diluncurkan dari pesisir tersembunyi dapat dengan mudah menargetkan sistem navigasi atau ruang mesin kapal tanker raksasa. Hanya dengan melumpuhkan satu atau dua kapal tanker raksasa menggunakan drone yang harganya tidak seberapa, kepanikan massal akan terjadi di pasar energi global. Perusahaan asuransi maritim akan segera melambungkan premi asuransi mereka ke tingkat yang tidak masuk akal atau bahkan menolak mengasuransikan kapal yang melewati selat tersebut. Rantai pasokan minyak dunia akan terhenti seketika secara efektif. Angkatan laut tradisional seringkali kesulitan melindungi jalur pelayaran yang sangat panjang ini dari ancaman drone. Kapal perusak militer memang memiliki sistem anti udara yang canggih, tetapi melindungi puluhan kapal komersial raksasa yang bergerak perlahan melintasi ratusan kilometer perairan dari ancaman serangan kawanan drone berukuran kecil adalah tantangan logistik dan operasional yang hampir mustahil. Gangguan pasokan ini akan menyebabkan harga minyak mentah global melonjak tajam dalam hitungan jam. Efek domino dari lonjakan harga energi ini akan menyebar ke seluruh sektor ekonomi, biaya transportasi barang akan meningkat, harga bahan pangan akan meroket karena biaya logistik dan pupuk yang mahal memicu inflasi global yang tidak terkendali. Ini adalah efek kupu-kupu dari peperangan asimetris modern. Hanya dengan investasi beberapa ratus ribu dolar dalam bentuk teknologi drone, sebuah kelompok non-negara dapat menyandera ekonomi global yang bernilai triliunan dolar. Ini adalah pengungkit geopolitik yang paling efisien dalam sejarah umat manusia. Kekuatan destruktif yang dahulunya dimonopoli oleh negara-negara adidaya kini telah terdemokratisasi dan jatuh ke tangan aktor-aktor kecil yang sulit dilacak. Kerentanan infrastruktur energi global terhadap serangan asimetris ini menyoroti kerapuhan sistem ekonomi modern kita. Pipa minyak, kilang pemrosesan, dan pelabuhan ekspor adalah fasilitas statis yang sangat besar dan sangat sulit untuk disembunyikan. Mereka adalah target yang sangat menggiurkan bagi drone bunuh diri yang dapat diprogram dengan koordinat GPS untuk menghantam titik kritis dengan akurasi meter. Bahkan jika serangan tidak menimbulkan kerusakan fisik yang parah, ancaman psikologisnya sudah cukup untuk memicu spekulasi di pasar komoditas. Ketakutan akan gangguan pasokan seringkali lebih merusak secara ekonomi daripada gangguan fisik itu sendiri. Algoritma perdagangan otomatis di bursa saham akan merespons berita serangan drone dalam hitungan milidetik, menghapus nilai pasar miliaran dolar dalam sekejap. Mengamankan titik-titik sempit ini di masa depan akan membutuhkan perubahan radikal dalam doktrin pertahanan maritim. Tidak cukup lagi hanya dengan berpatroli menggunakan kapal perang besar. Diperlukan jaringan sensor terdistribusi, sistem peperangan elektronik yang kuat, dan armada drone pertahanan yang dapat mencegat ancaman di udara sebelum mereka mencapai target bernilai tinggi. Ini adalah perlombaan teknologi baru. Bab keempat, mengapa Indonesia sangat rentan? Bagaimana konflik asimetris yang terjadi ribuan kilometer jauhnya ini bisa berdampak langsung pada negara kita?
Jawabannya terletak pada struktur ekonomi dan ketergantungan kita pada rantai pasokan global. Meskipun Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, kita masih sangat bergantung pada impor bahan bakar minyak murni untuk memenuhi kebutuhan domestik. Ketika sebuah serangan drone di Selat Hormuz atau Timur Tengah memicu lonjakan harga minyak mentah dunia, ekonomi Indonesia langsung merasakan guncangannya. Beban subsidi energi yang harus ditanggung oleh pemerintah akan membengkak secara eksponensial. Anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan terpaksa dialihkan untuk menutupi selisih harga bahan bakar. Jika pemerintah memutuskan untuk tidak menambah subsidi dan membiarkan harga bahan bakar minyak naik mengikuti harga pasar global, efek inflasinya akan sangat menghancurkan. Biaya logistik antar pulau di negara kepulauan yang luas ini akan meroket, harga kebutuhan pokok akan melambung tinggi, menurunkan daya beli masyarakat secara drastis, dan berpotensi memicu ketidakstabilan sosial dan ekonomi di berbagai daerah. Inilah salah satu alasan fundamental mengapa Indonesia kesulitan untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap. Ekonomi kita terlalu rentan terhadap guncangan eksternal yang diakibatkan oleh geopolitik global. Setiap kali kita mulai membangun momentum pertumbuhan ekonomi yang solid, krisis energi global yang dipicu oleh konflik asimetris dapat menarik kita kembali ke titik awal. Selain itu, kerentanan ini juga diperparah oleh kurangnya kemandirian teknologi di sektor pertahanan dan industri strategis. Indonesia masih mengimpor sebagian besar alat utama sistem persenjataan atau alutsista berteknologi tinggi dari luar negeri. Membeli jet tempur canggih atau kapal perang raksasa membutuhkan devisa negara dalam jumlah yang sangat besar, menguras cadangan devisa yang sangat berharga. Mengapa Indonesia tidak bisa menjadi negara kaya dengan cepat? Karena sebagian besar nilai tambah dari teknologi tingkat tinggi tidak mengalir di dalam negeri. Kita seringkali hanya menjadi konsumen teknologi pertahanan, bukan pencipta. Ketergantungan pada alutsista impor yang mahal ini juga mengikat kita pada sistem geopolitik negara pengekspor, membatasi fleksibilitas kebijakan luar negeri bebas aktif kita. Lebih ironisnya lagi, seperti yang telah kita bahas di bab sebelumnya, senjata-senjata mahal yang kita beli dengan susah payah ini berpotensi menjadi usang dalam waktu singkat akibat revolusi teknologi drone. Jika kita terus menghabiskan anggaran terbatas kita untuk membeli platform militer tradisional yang rentan terhadap serangan asimetris murah, kita sedang melakukan bunuh diri ekonomi dan strategi secara perlahan. Untuk melindungi diri dari krisis global ini, Indonesia harus mengubah paradigma. Kita tidak bisa terus-menerus mengandalkan impor energi dan impor senjata. Ketahanan nasional sejati di era modern ini bukan hanya tentang seberapa banyak pasukan yang kita miliki, tetapi seberapa mandiri kita dalam memproduksi energi, mengamankan rantai pasokan pangan, dan menguasai teknologi pertahanan asimetris buatan dalam negeri. Investasi besar-besaran dalam riset dan pengembangan teknologi drone lokal, kecerdasan buatan, dan peperangan elektronik adalah kunci untuk melepaskan diri dari ketergantungan ini. Dengan membangun ekosistem industri pertahanan yang kuat dan mandiri, kita tidak hanya memperkuat keamanan nasional, tetapi juga menciptakan lapangan kerja berteknologi tinggi yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi menuju negara maju. Krisis global yang dipicu oleh konflik asimetris bukanlah ancaman yang bisa kita hindari. Namun, dengan memahami akar masalahnya dan beradaptasi secara proaktif, kita dapat memitigasi dampaknya. Era disrupsi teknologi ini sebenarnya membuka peluang emas bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk melompat maju, asalkan kita berani meninggalkan doktrin lama yang sudah tidak lagi relevan dengan kenyataan. Bab kelima, evolusi perang asimetris. Mengapa perang masa depan tidak membutuhkan tentara? Sepanjang sejarah umat manusia, kekuatan militer sebuah negara selalu diukur dari jumlah pasukan infanteri yang dapat mereka kerahkan ke medan pertempuran. Jutaan prajurit dikirim ke garis depan menghadapi risiko kematian yang sangat tinggi. Darah dan nyawa manusia adalah harga yang harus dibayar untuk sebuah kemenangan teritorial. Namun, revolusi sistem otonom dan kendaraan tak berawak sedang menghapus manusia dari persamaan mematikan ini. Perang modern semakin menjadi urusan mesin melawan mesin. Operator drone dapat duduk dengan aman di dalam bunker ber-AC yang berjarak ribuan kilometer dari zona pertempuran yang sebenarnya. Mereka mengendalikan mesin pembunuh mematikan menggunakan layar monitor dan joystick, layaknya bermain video game. Pemisahan fisik antara prajurit dan medan tempur ini secara drastis mengurangi jumlah korban jiwa di pihak penyerang.
Ketika sebuah drone ditembak jatuh, tidak ada surat duka cita yang harus dikirim kepada keluarga, tidak ada prajurit yang terluka parah yang membutuhkan perawatan medis seumur hidup. Yang hilang hanyalah sepotong perangkat keras-keras yang dapat diganti dengan mudah dari jalur perakitan pabrik. Lebih jauh lagi, integrasi kecerdasan buatan atau AI ke dalam sistem persenjataan sedang membawa kita ke era perang algoritmik. Drone masa depan tidak lagi membutuhkan operator manusia untuk mengendalikannya dari jarak jauh secara terus-menerus. Mereka dilengkapi dengan sistem visi komputer tingkat lanjut yang memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi target, mengambil keputusan, dan melancarkan serangan secara otonom. Algoritma AI dapat memproses data medan tempur dalam hitungan milidetik jauh lebih cepat daripada reaksi otak manusia yang paling terlatih sekalipun. Mereka tidak pernah merasa lelah, tidak pernah merasa takut, dan tidak memiliki keraguan moral saat menarik pelatuk. Mereka mengeksekusi misi dengan presisi matematis yang dingin dan tanpa ampun. Inilah yang membuat perang masa depan menjadi sangat efisien sekaligus mengerikan. Dengan hilangnya kebutuhan akan prajurit infanteri dalam jumlah besar, penghalang logistik dan politik untuk memulai sebuah konflik menjadi sangat rendah. Pemerintah tidak perlu lagi meyakinkan warganya untuk mengirim putra-putri mereka ke medan perang yang mematikan. Mereka hanya perlu mengalokasikan anggaran untuk memproduksi ribuan mesin otonom. Perang menjadi lebih mudah dimulai dan lebih sulit untuk diakhiri. Dalam skenario perang asimetris, kelompok pemberontak yang hanya beranggotakan beberapa lusin orang yang ahli dalam pemrograman komputer dan perakitan elektronik kini dapat memiliki kekuatan udara yang dulunya hanya dimiliki oleh negara adidaya. Mereka dapat melumpuhkan pangkalan militer atau infrastruktur vital musuh tanpa pernah menginjakkan kaki di medan pertempuran. Ini adalah pergeseran keseimbangan kekuatan absolut. Evolusi ini juga mengubah definisi pahlawan perang. Masa depan peperangan tidak akan dimenangkan oleh prajurit berotot yang membawa senapan mesin berat, melainkan oleh para insinyur perangkat lunak, ahli keamanan siber, dan ilmuwan data yang merancang algoritma paling mematikan. Medan pertempuran telah berpindah dari parit-parit berlumpur ke ruang server yang steril dan laboratorium penelitian teknologi tingkat tinggi. Namun, perang tanpa manusia ini membawa dilema etika yang sangat dalam. Siapa yang bertanggung jawab jika sebuah drone otonom salah mengidentifikasi target dan menyerang fasilitas sipil? Apakah kita siap menyerahkan keputusan hidup dan mati sepenuhnya kepada baris-baris kode komputer? Kekosongan moral dalam konflik berbasis mesin ini adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi umat manusia di abad ke-21 ini. Kedepannya, keunggulan militer akan sangat ditentukan oleh seberapa cepat sebuah negara dapat mengintegrasikan kecerdasan buatan ke dalam doktrin pertahanan mereka. Negara yang gagal beradaptasi dengan perang tanpa tentara ini akan mendapati diri mereka tidak berdaya, mencoba melawan kawanan mesin cerdas yang sangat cepat dengan menggunakan taktik infanteri usang yang berasal dari abad yang lalu. Sangat mengerikan. Bab ke-6, kucing-kucingan elektronik. Jika peluru dan rudal tradisional tidak lagi efektif untuk melawan kawanan drone yang sangat murah dan lincah, lalu apa solusinya? Jawabannya terletak pada dimensi pertempuran yang sama sekali tidak kasat mata oleh mata manusia, spektrum elektromagnetik. Selamat datang di dunia peperangan elektronik atau electronic warfare yang sering disingkat sebagai EW. Drone modern sangat bergantung pada sinyal radio untuk berkomunikasi dengan operatornya dan sinyal GPS dari satelit untuk navigasi presisi. Peperangan elektronik bertujuan untuk memutus tali pusar komunikasi tak kasat mata ini. Senjata utamanya bukanlah bahan peledak, melainkan antena pemancar berdaya tinggi yang menembakkan gelombang radio yang sangat kuat untuk mengacaukan atau memblokir sinyal-sinyal vital tersebut. Teknik yang paling umum digunakan adalah jamming. Bayangkan Anda sedang mencoba mendengarkan radio, lalu tiba-tiba ada seseorang yang berteriak sangat keras di telinga Anda dengan menggunakan megafon. Anda tidak akan bisa lagi mendengar siaran radio tersebut. Itulah prinsip kerja jamming. Pemancar EW membanjiri frekuensi yang digunakan oleh drone dengan kebisingan radio atau noise, membuat drone menjadi buta dan tuli. Ketika sinyal kontrol dan GPS terputus akibat jamming, drone komersial biasa akan kehilangan arah. Mereka biasanya akan jatuh ke tanah, terbang tanpa arah yang jelas, atau jika diprogram dengan baik, akan mencoba kembali ke titik peluncuran asalnya.
Ini adalah cara yang jauh lebih murah dan lebih aman untuk menetralisir ancaman udara dibandingkan dengan menggunakan rudal pencegat kinetik yang harganya jutaan dolar. Selain jamming, ada teknik yang jauh lebih canggih yang disebut spoofing. Daripada sekadar memblokir sinyal GPS, sistem spoofing memancarkan sinyal GPS palsu yang sangat meyakinkan. Tujuannya adalah untuk menipu sistem navigasi drone agar percaya bahwa ia berada di lokasi yang berbeda. Dengan cara ini, pertahanan elektronik dapat membajak drone musuh dan membelokkan arahnya untuk mendarat dengan aman di wilayah yang dikuasai. Namun, mengapa teknologi justru membuat perang lebih kacau? Karena peperangan elektronik adalah permainan kucing-kucingan yang tidak pernah berakhir. Ketika pihak yang bertahan menemukan frekuensi yang digunakan oleh drone dan melakukan jamming, pihak penyerang akan memodifikasi drone mereka dengan teknologi frekuensi hopping. Drone akan melompat-lompat antar frekuensi ratusan kali per detik untuk menghindari gangguan jamming. Kekacauan semakin bertambah karena sinyal jamming yang kuat tidak hanya melumpuhkan drone musuh, tetapi juga dapat mengganggu komunikasi pasukan sendiri dan merusak infrastruktur sipil di sekitarnya. Jaringan seluler akan mati, menara kontrol lalu lintas udara akan buta, dan sistem navigasi kendaraan sipil akan kacau balau. Medan tempur modern menjadi lautan radiasi elektromagnetik yang sangat tidak terduga dan berbahaya. Untuk mengatasi ancaman jamming ini, para insinyur sedang berlomba mengembangkan drone yang sepenuhnya kebal terhadap peperangan elektronik. Mereka mengintegrasikan sensor visi mesin canggih dan sistem navigasi inersial yang memungkinkan drone untuk memetakan medan dan menemukan targetnya secara visual tanpa memerlukan sinyal GPS atau instruksi dari operator eksternal sama sekali. Mereka beroperasi dalam keheningan radio murni. Evolusi ini kembali ke poin sebelumnya tentang bahaya senjata otonom. Ketika drone dirancang untuk mengabaikan semua sinyal komunikasi dari luar untuk menghindari jamming, mereka menjadi entitas mekanis yang benar-benar independen dan tidak dapat ditarik kembali setelah diluncurkan. Jika terjadi kesalahan identifikasi target, operator manusia tidak memiliki cara untuk membatalkan serangan karena tautan komunikasi telah sengaja diputus. Di masa depan, penguasaan atas spektrum elektromagnetik akan sama pentingnya dengan penguasaan wilayah udara atau laut. Militer yang gagal melindungi jaringan komunikasi mereka atau gagal membutakan sensor musuh akan mengalami kekalahan telak, tidak peduli seberapa banyak tank atau rudal yang mereka miliki. Perang elektronik adalah fondasi dasar dari semua operasi militer modern yang canggih dan kompleks di abad ini. Bab ke-7. Masa depan Angkatan Laut. Ancaman asimetris ini tidak hanya terbatas di udara dan darat, tetapi telah merambat ke lautan lepas. Selama puluhan tahun, kapal induk bertenaga nuklir dianggap sebagai simbol pamungkas dari proyeksi kekuatan militer global. Kota terapung raksasa senilai ratusan triliun rupiah ini dapat membawa puluhan jet tempur dan mendominasi lautan dimanapun mereka berada di seluruh dunia. Namun, supremasi kapal induk kini dipertanyakan dengan munculnya Unmanned Surface Vehicles atau USV, yang pada dasarnya adalah drone laut. Sama seperti drone FPV di udara, USV adalah kapal kecil tanpa awak yang diisi penuh dengan ratusan kilogram bahan peledak tingkat tinggi. Mereka dirancang untuk meluncur dengan kecepatan sangat tinggi di atas permukaan air, langsung menabrak lambung kapal perang musuh dan meledak. Drone laut ini memiliki profil yang sangat rendah, hampir rata dengan permukaan air, membuatnya sangat sulit dideteksi oleh radar kapal perang konvensional yang biasanya dirancang untuk mencari ancaman besar dari udara atau rudal anti kapal yang terbang tinggi. Mereka dapat menyembunyikan diri di antara gelombang laut yang berombak, mendekati target bernilai tinggi secara diam-diam sebelum memacu kecepatan maksimal untuk serangan akhir. Ancaman terbesar datang dari serangan swarm atau kawanan. Bayangkan selusin drone laut kamikaze menyerang sebuah kapal perusak secara bersamaan dari berbagai arah yang berbeda. Senapan mesin pertahanan jarak dekat kapal mungkin bisa menghancurkan beberapa di antaranya, tetapi jika hanya satu saja drone yang berhasil menembus pertahanan dan menghantam garis air kapal, kerusakan yang ditimbulkan bisa berakibat sangat fatal. Sebuah lubang besar di lambung kapal di bawah atau tepat pada garis air dapat menyebabkan banjir internal yang tidak terkendali, melumpuhkan sistem propulsi, atau bahkan menenggelamkan kapal perang bernilai miliaran dolar tersebut. Sekali lagi, kita melihat rasio pertukaran biaya yang sangat timpang. Perahu serat kaca murah berisi peledak mampu mengalahkan keajaiban rekayasa maritim yang dilapisi baja tebal dan radar canggih.
Kehadiran drone laut ini memaksa angkatan laut tradisional untuk mengevaluasi kembali strategi operasional mereka. Kapal-kapal besar kini menjadi target yang terlalu berharga dan terlalu mudah diserang jika beroperasi terlalu dekat dengan garis pantai musuh. Mereka terpaksa mundur ke perairan yang lebih dalam dan lebih jauh, yang secara paradoks justru mengurangi efektivitas tempur mereka dalam mendukung operasi darat atau memblokade pelabuhan. Apakah kapal induk sudah benar-benar usang? Belum sepenuhnya. Mereka masih memiliki peran strategis penting. Namun, untuk bertahan hidup di era peperangan maritim asimetris ini, gugus tempur kapal induk harus dikelilingi oleh lapisan pertahanan yang jauh lebih kompleks. Mereka akan membutuhkan armada drone udara dan laut pelindung mereka sendiri untuk mencegat ancaman asimetris jauh sebelum mendekati lambung kapal utama. Tren desain kapal perang masa depan kemungkinan besar akan bergeser dari membangun beberapa kapal raksasa yang sangat mahal menjadi membangun banyak kapal permukaan tak berawak berukuran kecil dan sedang. Armada terdistribusi ini akan lebih tangguh dan sulit dihancurkan secara keseluruhan. Jika satu atau dua kapal hancur, jaringan armada secara keseluruhan masih dapat beroperasi dan menyelesaikan misi dengan efektif. Lautan kini telah menjadi ruang pertempuran multidomain yang sangat mematikan. Ancaman bisa datang dari rudal balistik anti kapal yang jatuh dari stratosfer, torpedo siluman dari kedalaman laut, hingga kawanan perahu bunuh diri murah yang meluncur cepat di permukaan ombak. Mengamankan perairan teritorial di masa depan akan membutuhkan integrasi sensor bawah air, permukaan, dan udara yang sangat canggih dan responsif. Bagi negara kepulauan, evolusi peperangan maritim ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ini adalah ancaman besar bagi jalur logistik dan pelayaran komersial. Di sisi lain, teknologi drone laut asimetris ini menawarkan cara yang sangat murah dan efektif untuk mempertahankan garis pantai yang sangat panjang dari ancaman armada invasi asing yang jauh lebih kuat dan lebih besar. Ini adalah revolusi pertahanan pesisir. Bab ke-8, Pelajaran untuk Militer Indonesia. Bagaimana seharusnya Tentara Nasional Indonesia atau TNI beradaptasi dengan realitas baru peperangan asimetris ini? Dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia dan belasan ribu pulau, strategi pertahanan konvensional yang mengandalkan platform militer mahal tidak lagi memadai secara finansial maupun taktis. Kita membutuhkan pendekatan yang lebih cerdas dan inovatif. Salah satu konsep pertahanan strategis yang sangat menarik untuk dieksplorasi secara geologis adalah pembangunan fasilitas komando dan kontrol bawah tanah. Mengingat ancaman presisi tinggi dari rudal hipersonik dan drone yang dapat menghancurkan bangunan di permukaan dengan mudah, fasilitas militer vital harus disembunyikan dan dilindungi secara maksimal di bawah tanah. Ini adalah pertahanan pasif yang sangat krusial. Secara geologis, Indonesia memiliki potensi besar untuk membangun HEM atau bunker komando dalam formasi batuan granit yang solid. Batuan granit adalah salah satu batuan paling keras dan padat di bumi. Sifat fisik ini menjadikannya perisai alami yang luar biasa untuk menahan guncangan seismik dan daya tembus dari bom penghancur bunker atau bunker buster kelas berat sekalipun. Ini adalah anugerah geologi untuk pertahanan. Membangun pusat saraf militer jauh di dalam gunung granit tidak hanya melindunginya dari serangan kinetik langsung, tetapi juga memberikan perlindungan signifikan terhadap ancaman peperangan elektronik dan pulsa elektromagnetik atau EMP. Lapisan batuan tebal bertindak sebagai sangkar Faraday alami, mengisolasi peralatan komunikasi dan server data yang sensitif dari radiasi elektromagnetik mematikan di permukaan. Tentu saja, kelayakan pembangunan bunker granit raksasa ini membutuhkan studi pemetaan geologi yang sangat mendalam. Insinyur militer harus mencari patahan tektonik yang stabil, memastikan ventilasi udara yang aman dari serangan senjata kimia atau biologis, dan merancang sistem sumber daya energi internal yang benar-benar mandiri. Ini adalah tantangan teknik sipil bawah tanah yang sangat kolosal namun sepadan. Dengan memiliki fasilitas komando bawah tanah yang tidak dapat dihancurkan ini, Indonesia akan memiliki kedalaman strategis yang luar biasa. Bahkan jika infrastruktur militer di permukaan hancur akibat serangan awal musuh, kepemimpinan militer dan jaringan komunikasi pertahanan akan tetap utuh. Dari kedalaman bumi, mereka dapat terus mengordinasikan serangan balasan menggunakan jaringan drone tersembunyi yang tersebar. Keberadaan bunker-bunker granit ini juga berfungsi sebagai faktor pencegah atau deterren yang sangat kuat. Musuh potensial akan menyadari bahwa serangan kilat untuk melumpuhkan pusat komando Indonesia adalah hal yang mustahil secara fisika.
Kemustahilan ini akan memaksa mereka untuk berpikir dua kali sebelum memulai agresi militer, karena mereka tahu akan menghadapi perang berlarut-larut yang sangat menguras sumber daya. Strategi pertahanan pasif ini harus dikombinasikan dengan pertahanan aktif yang mematikan. Daripada menghabiskan sebagian besar anggaran pertahanan untuk membeli beberapa skuadron jet tempur generasi kelima yang sangat mahal perawatannya, Indonesia harus mulai mempertimbangkan strategi pertahanan landak atau porcupine defense. Konsepnya sederhana, membuat negara ini terlalu menyakitkan untuk ditelan oleh musuh manapun. Bagaimana cara menerapkannya? Dengan memproduksi dan menimbun jutaan drone murah, baik drone udara FPV pembunuh tank, drone laut penghancur kapal maupun ranjau laut pintar. Sistem senjata asimetris ini dapat didistribusikan dan disembunyikan di seluruh pulau di Nusantara. Setiap pesisir pantai, setiap hutan lebat, dan setiap selat sempit dapat diubah menjadi zona pembunuhan, mematikan bagi armada invasi musuh yang datang. Jika armada kapal perang atau pasukan pendarat musuh mencoba memasuki wilayah perairan Indonesia, mereka akan disambut oleh gelombang serangan swarm drone tanpa henti dari berbagai arah yang tidak terduga. Rasio pertukaran biaya akan berbalik menguntungkan kita. Kita akan menghancurkan aset militer bernilai triliunan rupiah milik musuh hanya dengan menggunakan teknologi rakitan lokal yang harganya sangat terjangkau. Bab ke-9. Doktrin pertahanan masa depan. Membangun jutaan drone murah bukan berarti TNI tidak lagi membutuhkan alutsista berteknologi tinggi. Justru sebaliknya. Namun, fokus investasi harus digeser secara drastis. Militer kita membutuhkan pesawat peringatan dini canggih, satelit komunikasi militer yang aman, dan sistem peperangan elektronik yang sangat kuat untuk mengkoordinasikan jaringan drone raksasa tersebut. Pergeseran doktrin ini disebut sebagai transisi dari peperangan yang berpusat pada platform atau platform-centric warfare menuju peperangan yang berpusat pada jaringan atau network-centric warfare. Kekuatan tidak lagi terletak pada seberapa besar meriam di kapal perang kita, melainkan pada seberapa cepat sensor kita mendeteksi musuh, dan seberapa efisien algoritma kita menugaskan drone terdekat untuk menghancurkannya. Untuk mewujudkan ekosistem pertahanan asimetris ini, Indonesia memiliki keuntungan demografis yang sangat besar. Kita memiliki jutaan talenta muda di bidang teknologi informasi, rekayasa perangkat lunak, dan mekatronika. Pemerintah harus menggandeng universitas dan perusahaan rintisan teknologi lokal untuk mempercepat riset dan pengembangan kecerdasan buatan, sistem navigasi inersial, dan teknologi anti-jamming buatan dalam negeri. Dengan menciptakan rantai pasokan komponen drone yang sepenuhnya independen di dalam negeri, kita menghilangkan kerentanan embargo senjata dari negara asing di saat krisis. Baterai litium, motor listrik tanpa sikat, dan papan sirkuit cetak harus dapat diproduksi secara massal oleh industri nasional. Ini adalah bentuk kemandirian industri pertahanan sejati yang akan membuat Indonesia menjadi kekuatan regional yang ditakuti. TNI juga harus mereformasi sistem perekrutan dan pelatihan prajuritnya. Selain melatih kebugaran fisik dan keterampilan menembak dasar, kurikulum militer masa depan harus sangat menekankan pada literasi digital, pemrograman taktis, pengoperasian sistem otonom, dan taktik peperangan elektronik. Prajurit masa depan adalah teknisi bersenjata yang bertarung menggunakan laptop dan antena radio sama mahirnya dengan menggunakan senapan serbu. Perang di masa depan akan dimenangkan oleh pihak yang memiliki siklus inovasi tercepat. Saat musuh menemukan cara untuk mengacak sinyal drone kita, insinyur kita harus dapat merilis pembaruan perangkat lunak over the air dalam hitungan jam untuk mengatasi masalah tersebut, persis seperti pembaruan aplikasi di ponsel cerdas Anda. Militer harus beroperasi dengan kelincahan yang sama seperti perusahaan rintisan teknologi modern. Konsep sistem pertahanan semesta yang telah lama menjadi doktrin dasar Indonesia akan menemukan bentuk paling sempurnanya di era digital ini. Bayangkan jutaan warga sipil yang terlatih dapat dimobilisasi bukan sebagai infanteri garis depan yang menjadi umpan meriam, melainkan sebagai operator drone desentralisasi yang mempertahankan wilayah mereka masing-masing menggunakan peralatan yang diproduksi secara lokal. Sangat mematikan. Ini adalah mimpi buruk logistik dan psikologis yang absolut bagi militer tradisional manapun yang mencoba menginvasi. Mereka tidak akan menghadapi barisan tank yang bisa dihancurkan dari udara atau batalion infanteri yang bisa dibombardir. Mereka akan menghadapi hantu elektronik yang tidak terlihat,
Serangan mematikan dari segala arah yang dilakukan oleh kawanan mesin pembunuh murah tanpa wajah yang tidak pernah kenal lelah. Tentu saja, semua ini bukan berarti kita harus membuang semua senjata konvensional besok pagi. Proses transisi ini harus dilakukan secara bertahap dan terukur. Namun, arah evolusi teknologi militer sudah sangat jelas dan tidak bisa dibantah lagi. Negara yang bersikeras mempertahankan doktrin perang masa lalu akan membayar harga yang sangat mahal dengan darah dan kehancuran ekonomi ketika mereka dihadapkan pada realitas masa depan. Kita harus belajar dari konflik-konflik terkini di seluruh dunia. Matematika perang telah diatur ulang secara fundamental. Raksasa militer tradisional telah ditumbangkan oleh inovasi asimetris. Indonesia memiliki semua potensi yang diperlukan, mulai dari sumber daya alam, geologi yang mendukung, hingga demografi talenta muda untuk memimpin revolusi peperangan generasi berikutnya di kawasan ini jika kita bertindak cepat dan strategis. Bab ke-10, kesimpulan. Era peperangan di mana ukuran fisik, ketebalan baja armor, dan hulu ledak raksasa menentukan kemenangan kini telah resmi berakhir. Kita telah memasuki era baru yang jauh lebih kompleks dan mematikan, di mana perangkat lunak canggih secara konsisten mengalahkan perangkat keras yang mahal, di mana algoritma cerdas mengalahkan ukuran fisik, dan di mana keunggulan asimetris menghancurkan kekuatan simetris. Sebuah drone plastik seharga 15 juta rupiah yang dibeli secara online telah membuktikan bahwa sistem pertahanan bernilai 15 triliun rupiah memiliki kelemahan yang sangat fatal. Rasio pertukaran biaya yang sangat tidak seimbang ini menciptakan perang gesekan ekonomi yang pada akhirnya akan membangkrutkan negara manapun yang masih bersikeras menggunakan senjata tradisional usang untuk melawan ancaman modern ini. Dampak dari revolusi militer ini jauh melampaui medan pertempuran darat. Rantai pasokan ekonomi global dan titik-titik sempit strategis seperti Selat Hormuz kini berada dalam ancaman konstan dari kelompok kecil yang memiliki akses ke teknologi murah ini. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, kerentanan ini menuntut perubahan radikal dalam cara kita berpikir tentang ketahanan energi, kemandirian teknologi, dan strategi pertahanan nasional. Evolusi tidak pernah berhenti. Pertanyaannya bukanlah apakah teknologi militer tradisional akan mati, melainkan seberapa cepat negara kita bisa beradaptasi dan membangun sistem pertahanan masa depan yang tangguh, cerdas, dan mandiri. Bagikan video analisis sains militer ini ke temanmu yang masih berpikir bahwa tank baja raksasa adalah raja mutlak di medan perang darat. Mari kita sebarkan pemahaman tentang realitas baru ini. Menurutmu, teknologi senjata baru, apa yang mungkin bisa diciptakan di masa depan untuk mengalahkan kawanan drone murah ini secara efisien? Apakah senjata laser energi tinggi atau justru kecerdasan buatan pelindung? Komen pendapatmu di bawah. Jangan lupa untuk subscribe saluran Kenapa Itu Ya dan like video ini untuk terus update dengan revolusi teknologi yang mengubah dunia. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di analisis berikutnya.